generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in, rahimahullah, dan terus menerus estafet dakwah ini berlanjut hingga sampai di masa kita di ujung akhir zaman ini, pada masa peradaban Mahdawi di era Mubasyir Al-Mahdi Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim Hafizahullah, yang adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Maka semoga Allah selalu membimbing kita untuk senantiasa mensyukurinya. Ayo alhamdulillah, setelah kita lalui bersama masa demi masa dan kajian sehingga kita dengan izin Allah telah membahas bersama ayat-ayat Allah yang berhubungan tentang Al-Quran dan keutamaannya, tentang zikir dan ruqyah, kemudian sirah nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkaitan surga dan neraka, dan yang barusan kita belajar bersama, tadabburi bersama yang ayat-ayat Allah mengenai pernikahan dan keluarga. Maka semoga tidak sekedar berlalu, akan tapi selalu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita saling mengingatkan atas hal tersebut dan saling membantu, saling menguatkan di dalamnya dengan selalu mohon pertolongan Allah. Berikutnya akan mulai kita bahas tentang ayat-ayat Allah, di mana Allah berfirman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, juga taat kepada ulil amri, pemangku, pemegang kekuasaan, di antara kalian. Sebelum Al-Mahdi maka kita mengetahui itu yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat tersebut. Maka inilah yang akan kita simak bersama melalui hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bab 12 dan kitab silsilah hadis sahih jilid keduanya adalah bab khilafah, baiat, ketaatan dan pemerintahan. Semoga dengan ilmunya maka Allah memberikan kita kemudahan dalam mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari, terkhusus lagi di tanah usia yang Allah hormati ini. Hadis nomor 1721. An Jabir bin Samurah, dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dia bertutur, khataba Umarun nasa bil Jabiyah. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di hadapan khalayak manusia di daerah Al-Jabiyah. Dan ketika menyebut nama sahabat Umar radhiyallahu anhu, kita teringat mimpi Al-Mahdi berkaitan sekolah Umar, yang mana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Sayyid Qasim untuk menuju sekolah, yang mana ternyata salah satu pengajarnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana di tengah jalan juga berjumpa dengan sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menunjukkan jalannya. Kemudian apa kelanjutannya? Faqala, pada khutbah di Jabiyah tersebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi misli makani hadza. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tempat aku berdiri sekarang ini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dulu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tempat aku berdiri sekarang ini, di daerah Al-Jabiyah. Faqala, kemudian beliau bersabda, Asinu ila ashabi, berbuat baiklah kepada para sahabatku radhiyallahu anhu. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian kepada generasi setelah mereka, berarti generasi tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah itu kepada generasi sesudah generasi kedua setelah generasi tabi'in, yaitu generasi tabi'ut tabi'in rahimahumullah. Tsumma yaji'u, kemudian akan datang setelah mereka, setelah generasi sahabat, setelah generasi tabi'in, setelah generasi tabi'ut tabi'in berlalu, akan datang sesudahnya qaumun, satu kaum, yukhlifu ahaduhum 'alal yamini qabla an yustakhlafa 'alaiha,
yang mana mereka itu punya kebiasaan yang buruk. Apa itu? Salah seorang dari mereka mengumbar sumpah sebelum diminta untuk bersumpah. Mengumbar sumpah sebelum diminta untuk bersumpah. Padahal sumpah ini adalah perkara yang agung dan jangan terucap kecuali pada perkara yang sangat penting ketika kita membela agama Allah. Begitu. Nah, ini di masa ini beberapa di antara penjual yang kita dapati mereka bersumpah dengan nama Allah untuk sekedar melariskan dagangan di dunia yang fana ini. Subhanallah. Wa yashhadu ala syahadati qabla an yustashhada. Dan ada juga di antara mereka yang bersaksi dengan sebuah persaksian sebelum mereka diminta untuk bersaksi. Begitu. Jadi mereka terburu-buru. Tidak boleh, padahal terburu-buru di dalam agama Islam yang mulia. Al-isti'jalu minasyaiton, ketergesa-gesaan itu adalah dari al-syaiton. Begitu. Faman ahabba minkum, maka barang siapa di antara kalian yang suka anjanala buruhatal jannah, untuk mendapatkan, memperoleh surga yang tertinggi. Jika kalian betul-betul mau untuk memperoleh, mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah, bagaimana kata Nabi SAW, falyalzamil jamaah, maka hendaklah dia menetapi jamaah, hendaklah dia tetap bersama jamaah. Jadi setidaknya sebagaimana ini juga ini, Masya Allah. Faina syaitana ma'al wahidi. Karena apa? Karena sesungguhnya syaitan bersama orang yang bersendirian. Ini secara umum seperti itu. Setan itu bersama orang yang bersendirian. Wa huwa minal isnaini abadu. Dan dia sudah mulai menjauh ketika ada dua orang. Nabi SAW dari bimbingan Nabi SAW yang Allah beritahukan kepada beliau dan beliau menyampaikan juga kepada kita, setan itu dekat dengan orang yang sendirian dan sudah mulai menjauh dari dua orang. Kalau sudah tidak sendirian, maka setan mulai menjauh. Ini senantiasa diingatkan oleh Abi begitu. Wala yakhluwanna rajulun bimra'atin. Dan jangan ada di antara kalian itu laki-laki yang menyepi bersama seorang wanita. Nah, jangan ada di antara kalian laki-laki yang bersendirian dengan wanita. Ayo masih bicara, ingat. Fa inna salisaluma. Karena sesungguhnya yang ketiga dari mereka berdua siapa? Asyaiton, adalah setan. Jadi kalau ada laki-laki bersendirian ditemani seorang wanita yang lain sehingga mereka berdua, maka ada yang ketiga, yaitu asyaiton. Ini yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man kana minkum, dan barang siapa di antara kalian tasurruhu hasanatuhu, yang mana perbuatan baiknya membuat dia senang. Dan siapa di antara kalian yang perbuatan baiknya membuat dia senang, wa tasu'uhu sayi'atuhu, dan perbuatan buruknya membuat dia gelisah, membuat jiwanya risau, membuat dia merasa buruk, wa huwa mu'minun, maka dia adalah orang beriman. Wa huwa mu'minun, maka ia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tahawi, Ibnu Hibban, At-Tayalisi dan Ahmad. Ya, jadi sudah disampaikan, sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara gamblang bahwasanya di antara tanda orang beriman adalah ketika dia senang, ketika berbuat kebaikan, kemudian jiwanya risau ketika berbuat keburukan. Barangkali seseorang masih melakukan keburukan, namun karena dia meyakini bahwa hal itu buruk di sisi Allah, maka jiwanya risau. Maka dia berniat dengan kuat meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Di antaranya pada masa ini yaitu apa? Itu yang disuruh dengan korek api itu. Nah, rokok begitu. Misalkan itu. Meskipun dia masih melakukannya, tapi dia punya niat yang kuat untuk meninggalkannya. Setidaknya seperti itu. Ini tanda orang beriman.
ada orang yang betul-betul beriman di sisi Allah. Selanjutnya hadis nomor 1722, ada hadis yang cukup panjang. An Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib, an abihi, dari ayahnya, an jaddi, dari kakeknya, berarti kakek dari Amr, yakni Abdullah bin Amr, itu adalah Abdullah bin Amr. Di riwayat hadis ini adalah Amr bin Syu'aib bin Abdullah bin Amr, begitu. Qala, beliau menyampaikan, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waja'atuhu wufudu Hawazin, yang mana datang kepada beliau satu rombongan delegasi dari Hawazin. Suatu ketika, kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ada delegasi dari Hawazin yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, dan delegasi tersebut mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna ahlun wa ashiratun, sesungguhnya kami adalah satu keluarga dan satu kaum. Kami adalah satu keluarga dan satu kaum, kata delegasi Hawazin tersebut. Fa munna alaina manallahu alaika, maka berikanlah kepada kami sebuah pemberian, niscaya Allah akan membalasmu dengan pemberian yang serupa. Fa innahu qad nazala bina minal bala'i ma la yakhfa alaika, karena sesungguhnya telah turun kepada kami musibah sebagaimana hal tersebut tidak tersembunyi darimu, yaitu engkau juga sama-sama mengetahui bahwa kami sedang tertimpa musibah, kata delegasi Hawazin tersebut. Faqala, maka apa jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menanggapi, ikhtaru baina nisaikum wa amwalikum wa abnaikum. Kalau itu pilihlah mana yang kalian pilih di antara wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, wa amwalikum, dan harta-harta kalian, wa abnaikum, dan anak-anak kalian, mana yang lebih kalian cinta dan mana yang kalian sudah pasrahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, maka mereka menjawab, khayyartana baina ashabina wa amwalina. Wahai Rasulullah, kau telah memilih kami di antara kaum kerabat kami dan harta-harta kami. Nakhtaru abna'ana, maka kami memilih anak-anak kami. Yaitu mereka lebih cinta anak-anak supaya anak-anak itu setidaknya selamat, begitu kata delegasi Hawazin. Qala, maka Nabi alaihissalatu wassalam memberi tanggapan, amma maka nali wa li bani Abdul Muttalib. Baiklah kalau begitu, jika demikian, apa yang menjadi milikku dan menjadi milik Bani Abdul Muttalib, yakni kabilahnya Nabi alaihissalatu wassalam, fahuwa lakum, maka itu juga menjadi milik kalian. Ini di antara yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada delegasi Hawazin. Kalau butuh diriku, kalau butuh apa-apa dari Bani Abdul Muttalib, maka katakan saja, karena dia juga menjadi milik kalian, kebersamaan, begitu. Faidah sholaitu dhuhra, maka ketika aku sudah sholat duhur nanti, jika aku nanti sudah sholat duhur, fakul, maka katakanlah, inna, sesungguhnya kami nastashfi'u bi Rasulillah alal mu'min, sesungguhnya kami memohon syafaat, memohon perantaraan dengan Rasulullah atas orang-orang beriman. Jadi maksudnya dia minta supaya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan disampaikan kepada orang-orang beriman bahwasanya delegasi Hawazin ini ketika membutuhkan bantuan juga dibantu, ketika memerlukan sesuatu juga berusaha dipenuhi keperluan tersebut. Wabil mu'minina ala Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan orang-orang beriman atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ketika ada keperluan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta bantuan melalui perantara orang-orang beriman yang ada ketika itu. Misalkan minta disampaikan kepada Rasulullah
juga supaya dikuatkan oleh orang-orang beriman di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi nisaina wa abnaina, dalam hal wanita kami, istri-istri kami dan juga anak-anak kami. Ketika istri dan anak-anak mereka memerlukan bantuan maka hendaknya dibantu. Dan caranya adalah saling bekerja sama antara orang-orang beriman dan mereka sendiri juga nanti disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan hal tersebut. Mereka menyatakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut untuk dinyatakan. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata sebagai tanggapan atas ikrar tersebut, amma makana li wa li bani Abdul Muttalib fa huwa lakum. Jadi beliau mengulangi penegasan atas jawaban dari ikrar tersebut, bahwasanya apa yang aku miliki dan juga dimiliki oleh Bani Abdul Muttalib, maka itu adalah milik kalian juga. Itu adalah untuk kalian juga. Masya Allah. Ini adalah akad kerjasama antara Rasulullah SAW yang mulia dengan orang-orang beriman ketika telah menyatakan ketegasannya dalam beriman. Wa qala al-muhajirun, dan orang-orang muhajirin, Masya Allah, ketika itu berkata, apa yang mereka katakan? Maka nalana fahuwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi milik kami, maka itu juga menjadi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalatil ansaru misla dzalik, dan orang-orang Ansar juga mengatakan yang seperti itu. Ini di antara keutamaan kaum Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum yang berulang kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang mulia. Jadi orang-orang Muhajirin sudah berikrar apa yang mereka miliki juga dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Demikian juga orang-orang Ansar, apa yang mereka miliki juga menjadi milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir sama dengan di sini ya berarti. Jadi ketika seseorang dari kita memiliki mobil dengan kepemilikan pribadi, tercatat atas nama pribadi, akan tapi ketika perjuangan ini membutuhkan hal tersebut, maka digunakan dalam perjuangan yang mulia ini. Maka ini adalah hal yang Allah cinta, insyaallah. Wa qala Uyainah bin Badr, akan tetapi ketika itu Uyainah bin Badr mengatakan, di antara hadirin itu ada Uyainah bin Badr yang mengatakan, amma makana li wa li bani Fazarata fala. Adapun yang aku miliki dan dimiliki oleh Bani Fazarah, maka tidak demikian. Ini dia tidak menyerahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Wa qala al-Aqra'u bin Habis, dan ada di antara mereka itu juga Aqra' bin Habis. Dia juga menyatakan, amma ana wa banu Tamim min fala. Adapun aku dan Bani Tamim maka tidak demikian. Jadi menurut dia yang menjadi miliknya dan milik Bani Tamim yang ketika itu adalah kabilahnya, maka tidak menjadi milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Abbas bin Mirdas, dan ada juga Abbas bin Mirdas yang mengatakan, amma ana wa Bani Sulaim fala. Adapun aku yang menjadi milikku dan juga menjadi milik Bani Sulaim, maka tidak demikian, tidak menjadi milik Rasulullah Subhanahu. Faqala bil Hayyan, maka ada di antara sahabat radhiyallahu anhu, Hayyan radhiyallahu anhu mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Yaitu kalau kamu beriman, niscaya kamu tidak mengatakan yang seperti itu. Bal huwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi itu adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Konsekuensi iman yaitu semua yang kita miliki diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dibimbing oleh Allah untuk merealisasikan ubudiyah, penghambaan kepada Allah selaku Rabbul Alamin satu-satunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menanggapi yang demikian itu, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang yang hadir, ruddu alaihim nisa'ahum wa abna'ahum, kembalikanlah kepada mereka wanita-wanita mereka, istri-istri mereka dan anak-anak mereka.
Faman tamassaka bi syai'in minal fai falahu alaina sittatu fara'idha min awwali syai'in yufi'uhullahu alaina. Maka barang siapa yang mendapatkan sesuatu dari fai, yakni harta rampasan dari orang-orang yang tidak beriman, yang didapatkan tanpa peperangan, maka dia mendapatkan 1/6 dari bagian dari awal-awal yang dibagi dari fai yang Allah takdirkan kepada kaum muslimin. Summa raqiba rahilatahu wa ta'alaqa bihin nasu yaqulu. Kemudian beliau naik ke hewan tunggangan beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke tunggangan beliau, yang mana ketika itu beliau naik unta. Dan orang-orang ini mengatakan, iksim alaina fai'ana bainana, bagikanlah bagian fai kami kepada kami. Ini menunjukkan keserakahan yang tidak semestinya ditunjukkan di hadapan Rasulullah SAW. Hatta al-ja'uhu ila samuratin fa khatafat rida'ahu. Bahkan sampai-sampai mereka, orang-orang itu memojokkan Nabi SAW sampai ke pohon samurah, hingga selendang beliau tersangkut di salah satu ranting pohon tersebut. Subhanallah. Ini perlakuan yang tidak baik kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata kembali, ya ayuhan nas, wahai manusia, ruddu alayya ridai, kembalikan kepadaku selendangku. Wallahi, maka demi Allah, laukana lakum bi'adadi syajari biha matana'amu, seandainya kalian memang punya bagian sebanyak jumlah pohon yang ada di Tihamah ini, di gunung Tihamah ini, berupa unta, laqasamtuhu bainakum, niscaya aku pasti betul-betul membagikannya kepada kalian. Sumala tulquni bihi bakhilan wala jabanan wala kaduban. Kemudian niscaya kalian mengakui bahwa aku bukan seorang yang bakhil, aku bukan seorang yang pengecut, dan aku bukan seorang pendusta, pembohong. Summa dana min ba'irihi fa akhadha wabaratan min sanami. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil sejumput bulu dari kendaraan beliau, unta ketika itu, faja'alaha baina asabihi as-sababati wal wusta. Dan beliau menjadikannya di antara jari jemari beliau yang jari telunjuk wal wusta, dan jari telunjuk. Jadi beliau menjemput sejumlah kecil bulu unta dari unta yang beliau naiki dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau. Summa rafa'ah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat bulu yang diambil tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, laisa li min hadzal fai wala hadhil wabara. Tidak ada bagianku dari fai yang ditentukan Allah, dan tidak juga dari bulu ini yang aku angkat ini, illal khumus, kecuali 1/5. Wal khumusu mardudun alaikum, dan bagian yang 1/5 itu pun akan dikembalikan kepada kalian. Jadi manfaatnya kepada kalian lagi. Farudul khiyata wal makhita, maka kembalikanlah yang belum dibagikan itu, meskipun itu sekedar benang dan jarum. Fa innal ghulu la yakunu ala alihi yaumal qiyamati ara. Karena apa? Karena sesungguhnya ghulul, yakni mengambil bagian sebelum dibagikan, akan menjadi kehinaan pada hari kiamat kelak, wanaron wasyanaron, akan menjadi aib, api neraka, dan cacat bagi pelakunya pada hari kiamat. Ini riwayat Ahmad, bisa kita jumpai dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Dan ini insya Allah yang kita siapkan untuk dipraktekkan. Jadi jangan sampai mengambil bagian sebelum dibagikan. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang Allah mudahkan bagi kita di dalam kajian tadabbur Al-Quran kali ini. Semoga bermanfaat di dunia yang fana ini hingga kelak di akhirat, di jannahnya Allah yang abadi. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya, dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terjadi. Tolong diingatkan demi kebaikan bersama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka